Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiska Rizky Syam. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 0487818. Di sini saya akan membahas materi sesi keempat mengenai COVID-19. Yang pertama kita akan membahas asal-muasal COVID-19. Yang kedua kita akan membahas pencegahan dan penanganannya. Yang ketiga fakta atau hoax yang beredar di masyarakat, serta yang keempat adalah bagaimana cara melakukan isolasi mandiri ketika kita menjadi pasien COVID-19 atau ada keluarga kita yang terpapar COVID-19. Yang pertama kita akan mengenal COVID dulu. COVID adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang bisa dikenal dengan virus SARS-CoV-2 atau salah satu jenis coronavirus. Coronavirus ini adalah sebuah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, atau dalam kata ringannya adalah sebuah flu, atau bisa dikatakan berat dengan sebuah penyakit middle yang biasanya terjadi di daerah sekitar Afrika. COVID ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 dan memasuki Indonesia itu ketika ada seorang turis dari Jepang yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 ini pada tanggal 2 Maret 2020. COVID ini bermutasi dan memiliki banyak varian yang disebabkan oleh sebuah respon dari virus terhadap perubahan lingkungan. Berikut variannya adalah Alpha, Beta, Delta, dan yang terbaru adalah Omicron. Gejala atau tanda yang disebabkan virus COVID-19 ini umumnya adalah demam, batuk, kelelahan, sampai yang terjadi itu kehilangan rasa atau penciuman, namun bisa lebih parah ketika kita mengalami diari atau sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana sih pencegahan atau penanganan kita terhadap COVID-19 ini? Yang pertama adalah kita selalu menjaga jarak aman kepada orang lain minimal 1 meter. Jadi ketika kita menemukan orang dalam ruangan yang tidak luas, sebaiknya kita melakukan jarak dari orang itu minimal 1 cm untuk memberi ruang agar ketika orang itu terpapar COVID tidak langsung mengenai kita. Dan yang kedua adalah kita menggunakan selalu masker, entah itu di ruangan publik ataupun di ruangan biasa, atau sebaiknya kita memilih ruangan terbuka dan berventilasi. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan yang di dalam ruangan supaya sirkulasi udara yang kita dapat itu selalu baru. Karena sebenarnya COVID ini tertular melalui udara, dan kita harus selalu melakukan cuci tangan dalam kegiatan apapun yang kita lakukan rutin. Entah kita mau melakukannya atau kita sudah melakukannya, kita harus melakukan cuci tangan dengan 6 langkah yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah gosok punggung tangan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ini bertujuan untuk mengangkat bakteri-bakteri yang ada di sekitar tangan kita yang kita buang dengan sabun yang sudah kita gunakan untuk mencuci tangan. Setelah punggung tangan bersih, kita lakukan dengan sela-sela jari. Sela-sela jari ini kita gesekkan antara kanan dan kiri secara bertahap, kemudian kita gosok dengan ibu jari, kuncian ibu jari di
kanan, kita putar lagi sampai bersih di sekitar jari-jari tangan kita ini. Langsung kita ke ibu jari karena di sebelah sini kita belum bersihkan. Nah, kegiatan kita tuh kebanyakan menggunakan ibu jari. Jadi ibu jari juga harus dibersihkan dari atas ke bawah. Biasanya kan tahap yang lama orang-orang menggunakan dengan ibu jari yang diputar doang. Sedangkan yang di sini tidak terdeteksi kebersihannya. Jadi kita kunci dari atas ke bawah, putar, dari atas ke bawah, putar. Ikuti di kanan dan kiri juga. Jangan lupa untuk gosok kuku-kuku jari dan pergelangan tangan kita. Langsung bilas. Nah, bilasnya ini kita tidak boleh langsung diciprat-cipratin sekitar, atau kita basuh lagi ke pakaian yang sudah kita gunakan. Itu akan mengakibatkan terkontaminasi lagi tangan kita. Tapi ketika kita setelah mencuci tangan, laplah menggunakan tisu, atau kita bisa menunggu hingga mengering air yang ada di tangan kita ini. Jadi jangan langsung ketika kita cuci tangan langsung dipeperin pada badan kita atau jilbab kita atau ke tempat lain yang mengakibatkan terkontaminasi lagi bakteri-bakteri yang ada. Setelah cuci tangan, kita mengikuti vaksin setiap giliran kita. Jadi kalau kita belum vaksin ketiga, keempat, kita harus ikuti panduan dari pemerintah. Kapan sih kita harus vaksin? Nah, itu wajib untuk kita lakukan, karena vaksin juga untuk membuat daya metabolisme tubuh kita itu teratur. Terus yang ketiga adalah melakukan etika batuk dan bersin. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu ketika batuk dan bersin langsung menguap gitu dari mulut. Sedangkan virus ini terjadi akibat kita juga yang kurang bersih terhadap pola hidup kita. Jadi apabila kita batuk atau bersin, lakukan etika batuk dan bersin yang dengan cara satu, yang pertama menggunakan tisu. Jadi ketika kita batuk, kita tutup dengan tisu atau kalau kita nggak ada tisu, minimal kita menggunakan lengan. Jangan kita melakukan dengan jari tangan kita lagi. Karena kenapa? Karena kegiatan kita itu kebanyakan di tangan. Jangan sampai ketika kita yang terpapar sampai orang lain terkena juga. Terus apa sih yang kita lakukan ketika kita mengalami rasa tidak enak badan? Jangan sampai kita keluar rumah. Jadi saat musim COVID ini sebaiknya kita hati-hati. Jangan karena kita punya keperluan yang tidak diperlukan, kita malah menyebabkan orang lain terpapar karena kita ya sendiri yang terpapar gitu. Terus banyak hoax yang terjadi di masyarakat mengenai COVID ini. Ada yang berbicara berendam air panas aja, atau berendam air panas sama uap dari pengering tangan aja membunuh COVID kok. Nah, itu sebenarnya nggak bener ya teman-teman. COVID itu sebenarnya bisa mati di suhu ruangan 90 derajat Celcius. Sebenarnya kalau kita pun melakukan jemur pada jam-jam yang ditentukan seperti kayak jam 8 atau seperti jam 8 sampai jam 10, sebenarnya COVID juga sudah mati terpapar sinar matahari. Makanya sering imbauan dari pemerintah, kita disuruh melakukan kegiatan jemur atau berjemur di bawah sinar matahari dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Terus apa sih hoax yang beredar di masyarakat itu? Biasanya mereka menyebut kayaknya COVID itu cuma buat orang dewasa deh yang beresiko terkena COVID. Sebenarnya hoax sih, karena sebenarnya COVID itu bisa terkena oleh semua kalangan, entah itu dari bayi maupun sampai ke lansia. Karena COVID ini tidak melihat
usia berapa dia akan memaparinya ya. Sebenarnya cuman potensi untuk anak-anak terkena COVID-19 ini tuh kecil karena mereka memiliki antibiotik atau reseptor AC2 pada dirinya lebih baik dibanding orang dewasa atau lansia lainnya. Terus apa sih, bagaimana cara kita melakukan kegiatan isolasi mandiri ketika kita atau keluarga kita terpapar COVID-19 ini? Yang pertama, ketika ada keluarga kita nih yang tinggal sama kita terus terpapar, sebaiknya kita menjaga jarak dari dia 1 meter dan memberikan ruangan khusus untuk dia, jadi mengkarantina dia atau mengisolasi dia dari rumah itu dengan 1 ruangan. Jadi dia hanya menggunakan 1 ruangan di dalam rumah itu, jangan dia digabung di rumah itu. Karena kenapa? Karena kalau dia yang terpapar ketika digabung, malah 1 rumah yang akan kena semua. Jadi ketika ada keluarga kita yang terpapar COVID-19 ini, sebaiknya kita pisahkan ruangannya. Jadi dia mengkarantina dirinya dia sendiri di ruangan tersebut sampai keadaannya membaik. Terus yang kedua adalah sediakan ventilasi yang baik di dalam ruangan agar ruangan di rumah itu memiliki perputaran udara yang baik, sehingga perkembangan atau pertumbuhan dari COVID-19 ini tidak meningkat. Karena sebenarnya COVID-19 ini itu menyukai udara-udara yang lembab. Jadi kalau kita tutup rumah kita dan kurangnya sinar matahari yang menyinari atau pertukaran ventilasinya kurang memadai, itu akan menyebabkan meningkatnya COVID-19. Terus mengunjungi itu tidak dianjurkan ketika ada orang yang terpapar COVID-19 ini. Sebaiknya ketika kita mengetahui bahwa ada salah satu teman kita yang terpapar, sebaiknya kita tidak mengunjunginya untuk mencegah terjadinya penularan virus 19 ini. Terus yang kedua, berikutnya adalah batasi jumlah orang yang menemani. Ketika ada yang terpapar COVID-19 ini, perlulah kita menemani. Misalkan nih adik kita atau saudara kita yang terpapar, yang tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri, sebaiknya 1 orang saja yang menemani dia di dalam karantinanya dia. Jadi jangan semua satu keluarga itu ikutan menjaga, karena tak dikhawatirkan ketika kita terlalu banyak yang menjaga orang terpapar COVID ini dapat menyebabkan penularannya semakin cepat. Sedangkan kita sudah dihimbau bagaimana melakukan jarak 1 meter pada orang lain. Berikutnya, tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Yang dijelasin sebelumnya itu seperti ada yang terpapar di dalam 1 rumah, cuma kegiatannya juga masih bareng sama orang yang tidak positif COVID-19. Sebaiknya kita jangan melakukan kayak nih kamar mandi, seperti kamar mandi nih. Penggunaan kamar mandi kan kita 1, tidak ada lagi, cuman satu orang di 1 rumah ini ada yang terpapar. Sebaiknya kita bedakan alat mandi kita seperti handuk, sabun, yang dia gunakan lah, yang melekat, itu sebaiknya dibedakan. Jadi pencegahan ini menghambat penularan dari COVID-19 juga. Terus bersihkan permukaan barang yang disentuh. Misalkan nih, ketika kita ada saudara kita yang terpapar, ketika dia memegang buku kita nih,
habis memegang buku kita, sebaiknya kita jangan memegang lagi buku yang sudah dia pegang. Ditakutkan ketika kita megang buku yang sudah dia pegang malah menyebabkan penularan pada kita juga. Terus lalu setiap orang di rumah harus melakukan cuci tangan yang benar, yang tadi saya jelaskan itu di 6 step, yaitu punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuncian jari, serta pergelangan tangan. Itu semuanya harus dibersihin karena kegiatan kita lebih banyak itu menggunakan tangan. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, sebaiknya kita membersihkan apa yang sebelumnya kita pakai. Apa yang sebelumnya kita gunakan. Misalkan nih, kita habis makan, kita bersihin dulu, cuci tangan dulu, lalu kemudian kita mau megang buku nih. Nah, terus kalau kita mau megang laptop, kita cuci tangan juga. Jadi itu menghalangi pertumbuhan COVID-19 ini. Lalu batuk dan bersin itu ditutup. Siapa saja yang dapat tempat isolasi mandiri pasien 19 harus menutup mulut, hidung dengan siku yang ditekuk apabila kita tidak menemukan tisu di sekitar kita. Jadi etika bersin dan batuk itu harus kita gunakan supaya bisa menghambat pertumbuhan dari COVID-19 ini. Lalu limbah pasien yang digunakan untuk kegiatan COVID-19 ini sebaiknya kita lakukan tertutup, jadi tidak bisa dilakukan kayak biasanya. Jadi kalau misalkan orang yang terpapar ini menggunakan spray atau barang yang lain, itu sebaiknya kita kubur dengan kantong tertutup dan kuat supaya tidak bisa membuat akses kepada orang lain yang dapat menyebabkan peningkatan pada penyebaran COVID-19 ini. Nah, sekian dari saya mengenai COVID-19 ini. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang mengenai teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.